ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل القرآن خلفه ساقه إلى النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali yang kami hormati Bapak BKM Musalla Al-Faizin yang alhamdulillah dalam keadaan sehat sampai saat ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu, tuan-tuan guru, alim ulama, orang tua kami, khususnya jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat kita cintai dalam rangka memakmurkan masjid Allah di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita lakukan lebih kurang 19 hari, Pak. 19 hari kita melaksanakan ibadah puasa, insyaallah semua amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi siapa saja yang senantiasa ikhlas mengucapkan salawat kepada Rasulullah, insyaallah akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tema kita yang lalu itu sudah tidak update lagi sebenarnya, Pak. Karena kemarin itu kan tema kita ada 3 golongan orang-orang yang rugi di hadapan Allah, padahal mereka itu dalam keadaan berpuasa atau berada di bulan suci Ramadan. Tapi tak salah kita kembali sambung. Kalau tak salah saya ada 1 poin yang sudah dijelaskan, ada 2 poin lagi yang belum dijelaskan. Orang-orang yang berada dalam Ramadan itu tapi hakikatnya mereka itu rugi di hadapan Allah. Pertama, saya ulang kembali, orang yang berpuasa di bulan Ramadan namun tak melaksanakan sholat fardunya. Ini orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Jadi bagaimanalah bentuk puasa itu, Ustaz? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena memang nilai pahala di hadapan Allah pasti tidak ada. Kenapa? Mereka berpuasa tapi ada 1 kewajiban yang dia tinggalkan di hadapan Allah. Bagaimana posisi puasanya kata Rasulullah? Barang siapa yang melaksanakan puasa tapi tak sanggup menahan kata-kata atau perkataan yang tidak sesuai atau yang dapat membatalkan pahala puasa, maka tidak akan ada dapat apa-apa kata Rasulullah kecuali hanya lapar dan haus. Itu saja lapar dan haus, apalagi meninggalkan wajib sholat. Inilah orang-orang yang kerajinan kali, Bu. Puasa rajin tapi sholat tak mau. Ini orang-orang yang rugi di hadapan Allah, padahal mereka berada dalam puasa atau dalam bulan Ramadan. Yang kedua, orang-orang yang rugi padahal mereka berada dalam suasana Ramadan adalah orang yang enggan melaksanakan ibadah puasa. Makanya saya sering sampaikan Ustaz, mungkin pertemuan yang awal dulu kita jelaskan, Allah panggil itu orang yang beriman, Pak, Bapak Ibu. Orang beriman yang Allah panggil, bukan orang Islam. Jadi kalau kita ada melihat orang tidak berpuasa padahal dia itu Islam dan tidak ada rukhsah secara syar'inya, maka dia adalah orang-orang yang tidak merasa dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW. Dalam kisah dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW itu tidur siang, Bu. Ketika tidur siang dibangun dia oleh 2 orang pemuda, tak kenal Rasul. Siapa itu tak kenal? Ketika dibangunkan Rasul dipapah dan dibangun sebuah tempat yang sangat luas. Di tempat itu ada bukit tinggi. 2 orang tadi nyuruh Rasul naik, ya Rasulullah, naik engkau ke atas. Ketika itu Rasul naik. Ketika pas melangkah naik, didengarnya suara orang menjerit kesakitan.
Ketika itu Rasul tanya sama dua pemuda, "Ya akhi, siapa itu?" Itu adalah golongan umatmu yang lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih ini. Apa masalah mereka? Karena mereka tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nangis Rasulullah sejadi-jadinya. Ketika naik ke tangga berikutnya, ditengoknya ada seorang laki-laki yang lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gantung dia, Bapak Ibu. Di mana Allah gantung? Bukan di kepalanya, bukan di kaki, bukan di leher, bukan di tangan. Allah gantung urat tulang belakangnya sehingga hancur badannya, dan setiap pinggiran mulutnya keluar darah segar. Nangis kembali Rasul. Siapa tuh, hai saudaraku? Itu adalah umatmu yang suka meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Langsung nangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati kita, ketika Allah berikan nikmat sehat kepada kita, yuk sama-sama kita jadikan nikmat sehat itu sebagai fasilitas buat kita untuk senantiasa beribadah di hadapan Allah, khususnya beribadah di bulan suci Ramadan. Karena nggak tahu kita tahun depan berjumpa lagi tidak dengan Ramadan. Apalagi sekarang data COVID meningkat, Pak, ada data kan? Tak tahu kita ada virus dari India, wallahu a'lam. Makanya betul-betul Bapak Ibu kita beramal. Kadang-kadang tak tahu kita ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, tak ada satupun yang bisa kita menolak, memajukan atau memundurkan. Wala takunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujin musayyadah. Kalau datang mati itu, kalau datang Israel itu, maka tidak ada yang bisa menolaknya, walaupun kita dalam suasana yang sangat kuat atau benteng yang sangat kokoh. Kalau nanti malam datang malaikat Israel tempat ibu, mau ibu? Mau, Bu? Enggak. Kenapa tak mau? Udah sempat beli baju baru, Ustaz, jangan ada dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, ketika datanglah malaikat Israel bertemu dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang buka Fatimah, anaknya. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lagi sakit, beliau tak bisa diganggu, beliau sibuk dengan sakitnya. Mohon maaf. Fatimah tak tahu yang datang itu malaikat Israel yang menyerupai manusia biasa. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manggil Fatimah, "Wahai Fatimah, engkau tahu siapa yang datang itu?" Kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, aku tak tahu siapa yang datang itu, ya ayahku. Dia adalah pemutus kenikmatan. Dia adalah yang memisahkan antara roh dan jasad." Langsung nangis Fatimah. Kenapa dia nangis? Takut kalau Israel datang jemput ayahnya. Kenapa? Karena Rasulullah pada saat itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah? Suruh dia masuk. Masuklah dari malaikat Israel itu. "Wahai Rasulullah, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput rohmu. Bagaimana dengan pendapatmu, wahai Rasulullah? Kalau kau setuju, kalau tak setuju pun balik," katanya. Luar biasa, Bu. Kita besok begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, siapa? Israel. Jangan jemput aku. Masih puasa ya. Tak bisa. Aku datang mau menjemput roh ibu. Kira-kira ibu setuju gak? Kalau enggak aku pulang. Dari tadi kok balik mau apa kan begitu? Nah, kalau kita Rasul sama kita beda, Pak, beda. Apa kata Rasulullah? "Wahai Israel, apabila memang ini perintah Allah, tunaikan sekarang juga." Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati kita. Selagi masih Allah berikan nikmat kepada kita, yuk sama-sama kita kaji diri kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini membawa keberkahan buat kita. Makanya Ramadan itu yang sering kita sematkan, Bu, namanya selain dari Syahrul Ramadan, ada namanya Syahrul Maghfirah. Apa Syahrul Maghfirah itu, Ustaz? Bulan pengampunan. Barang siapa yang minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini, Allah bukakan pintu kemaafan luar biasa. Makanya ada doa yang sering kita lakukan, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa kita khusus di bulan Ramadan dan bisa juga dipakai di luar bulan Ramadan. Ya Allah, berikan aku pengampunan-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, Aisyah cerita sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku kan lagi halangan, tak boleh sholat, tak boleh tarawih. Kira-kira apa amalan yang bisa kulakukan supaya sama derajat dengan orang yang melaksanakan ibadah?" Apa kata Rasulullah? "Engkau katakan, wahai istriku, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Boleh Ustaz? Boleh, karena itu doa. Makanya kalau perempuan yang lagi halangan tak bisa sholat 7 hari, maka amalkanlah doa ini. Tapi jangan bapak-bapak tak laku ya, karena tak ada halangan.
Karena boleh bulan sholat ini khusus bagi perempuan. Hati-hati Bapak Ibu. Itulah yang kedua, orang yang rugi di bulan Ramadan, orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa adanya rukhsah secara syar'i, tanpa adanya uzur secara syar'i. Kalau dia sakit pulang, bolehlah tak puasa, boleh, silahkan. Lalu bagaimana Ustaz? Diganti di hari kecuali di bulan Ramadan, luar bulan Ramadan. Kalau sakitnya berkepanjangan, tak ada kemungkinan sehat, bagaimana Ustaz? Boleh dia bayar fidyah. Islam itu mudah, tapi jangan dibuat sulit. Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Ketika sholat maghrib, isya tak usah, kan ada maghrib tadi. Jangan, karena tidak boleh. Sholat 5 waktu sehari semalam wajib secara mutlak, fardhu ain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang rugi di hadapan Allah ketika dia berada dalam bulan Ramadan, mereka puasa tapi hanya sekedar menahan haus dan lapar tanpa menahan segala-galanya yang membatalkan pahala puasa. Makanya hati-hati kita Bu. Ada yang sekarang Pak majelis ta'lim kan, ada majelis gosip pun ada Bu ya. Ada rupanya. Makanya aku memang luar biasa lah Pak. Makanya kadang-kadang tanya jemaah Ustaz, daripada di rumah suntuk bagus cerita sama kawan. Jangan, karena kalau udah cerita 1, 2, 3 orang atau lebih, ini ujung-ujungnya gosip Bu. Makanya subuh ada majelis taklim, sore-sore mau buka puasa sambil cari kutu ada majelis gosip Pak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang suka menggosip, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan. Rupanya Pak ada majelis gosip juga Pak di hari kiamat. Yo yang menggibah masuk, ikut saf orang yang menggibah. Ada Bu. Entah siapa nanti antara kita yang ikut itu kan. Hati-hatilah kita. Masuk. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka posisinya dalam keadaan manusia, tapi kepalanya kepala kera Bu. Bodat kalau kita bilang orang kita ya. Kepalanya bodat, manusia badannya. Makanya hati-hati orang sering gosip jadi bodat. Hati-hati. Makanya kalau datang tamu, assalamualaikum, Bu, salam, apa cerita? Gak ada cerita aja, udah pulang aja. Jadi boleh kita ganti lagi, jangan cerita. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ghibah, mengatai orang, maka pahala Ramadan itu akan berkurang. Apa kata Rasulullah SAW? Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal jumi wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Kita puasa ini kan kerja Bu sama Allah. Apa gajinya Ustaz? Pahala. Kita kan kerja di bulan Ramadan ini. Kerjanya apa? Amal ibadah bisa ditukar dengan rahmat Allah berupa pahala. Nanti di hari kiamat kita bisa dikasih cash pahalanya. Mau kita kerja tak digaji, ibu kerja capek gerutu ketika mau gajian amplop dikasih kosong, mau Bu? Tidak mau. Ketika kita beramal, ada teruna manil muflis. Hati-hati orang-orang yang beramal, tapi nanti ketika dihitung di hari kiamat kosong amalnya Bu. Timba besar, tapi akhirnya nggak ada. Banyak amal kita, tapi nilai di hadapan Allah sedikit dan bahkan tidak ada. Itulah orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Hati-hati kita. Banyak pun amal kita di bulan Ramadan ini, jangan seolah-olah kita merasa kita yang paling hebat amalnya di hadapan Allah. Ini kebanyakan penyakit orang rajin sholat begini Pak. Tengoklah, sholat masa hebat, zuhur, asar, maghrib, isya, semua sholat dia. Ditengoknya orang tak sholat, neraka loh, neraka. Jangan kita bilang begitu Pak. Amal ibadah tak sanggup masukkan kita kepada surga Allah. Jadi apa yang sanggup? Rahmat Allah yang memberikan kita surga. Jadi jangan sombong kita dalam amal kita. Mentang-mentang rajin baca Quran, tengoklah orang sana itu baca Quran tak mau, awak mending jangan dibilang begitu. Karena nggak tahu kita Pak siapa di antara kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting doakan dia, mudah-mudahan dia bisa berubah di bulan suci Ramadan ini. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah 3 orang-orang yang rugi di hadapan Allah, padahal mereka berada dalam bulan puasa. Orang yang rajin puasa tapi tak sholat, orang yang sengaja meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan apa-apa karena tak sanggup menahan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya singgung sedikit mengenai nuzul Quran. Syahrul Quran, nama lain dari Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan yang turunkan Al-Quran. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan.
hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, jadi pembeda antara hak dan yang batil, antara haram dan yang halal. Setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, rujukannya adalah Al-Quran. Kira-kira dalam Al-Quran itu halal apa haram? Itu yang kita ikuti dalam kehidupan ini. Makanya Al-Quran itu Pak seperti orang yang naik kereta, Bu, tapi ada rambu-rambunya. Kalau kita naik kereta ke Gatot Subroto, kalau tak ikut rambu-rambu, apa yang terjadi, Bu? Kecelakaan. Hati-hati kita tengok merah berhenti kita, hijau lanjut kita, kuning siap-siap. Ada rambu-rambunya di dunia. Allah pun ada apa? Al-Quran. Taraktu fikum fi amrayni ma in tamassaktum bihima lan tajidu abadan kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa aku tinggalkan dua perkara, dia sanggup pegang dua perkara ini, maka dia akan selamat selama-lamanya. Apa kata Rasulullah? Satu, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bulan Al-Quran, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Ramadan, bulan yang penuh dengan keridhaan Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita banyak membaca Al-Quran, banyak tadarus Al-Quran, banyak mempelajari Al-Quran, banyak mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran Karim. Karena syafaat itu ada tiga, Bu. Syafaat dari Allah, syafaat Al-Quran, syafaat dari Rasulullah SAW, dan satu lagi syafaat bagi keluarga kita yang senantiasa menghafal Al-Quran. Besok itu yang kita harapkan. Jadi orang-orang yang dapat syafaat dari Quran siapa, Ustaz? Orang yang suka berhubungan dengan Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Inilah orang yang dapat mendapatkan syafaat Al-Quran nanti. Ibu-ibu yang suka tadarus, insya Allah besok dapat syafaat di hari kiamat, itu syafaat Al-Quran. Tapi tengok-tengok juga, Bu, kadang-kadang kita baca Quran ini pun harus ada adabnya. Apa adabnya, Ustaz? Paling tidak ada 3 adab. Yang pertama, sebelum baca Quran kita harus berwudu dan bersuci dulu. La yamassuhu ilal mutahharun. Dalam surah Al-Waqiah ayat 79 Allah jelaskan, jangan pernah kau sentuh Al-Quran sebelum engkau dalam keadaan bersuci. Kalau hadas kecil, wudu. Kalau hadas besar, mandi, baru boleh sentuh Al-Quran. Tengok sekarang orang tadarus, kadang-kadang dia nahan buang angin, Bu. Udahlah, apa-apa baca pun enggak apa. Macam mana mau dapat keberkahan? Buang angin, berhadas kecil, berhubungan dengan Al-Quran. Banyak orang yang baca ayat tapi tak pengaruh terhadap keimanan kepada Allah. Kenapa? Tak berkah dia bacanya. Untuk wudu aja malas, Bu. Padahal bukannya nimba, masih pencet keran, putar keran, malas awak. Macam mana mau dapat keberkahan? Itu yang pertama, ada terhadap Al-Quran. Yang kedua, fadila qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah harus ta'awuz, berserah diri kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kadang-kadang orang ketika baca Quran, baca bismillah, ta'awuz dulu kita. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran kita terhindar dari godaan-godaan dan rayuan syaitan. Orang yang baca Quran aja masih digoda oleh syaitan, apalagi orang yang tak baca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah orang-orang yang bisa adab terhadap Al-Quran itu adalah ketika baca Al-Quran hendaklah jangan diletakkan Quran di kaki. Kadang-kadang kita baca Quran, Pak, mohon maaf, sila deh, letakkannya di sini Al-Quran. Itu bukan koran, Bu. Itu bukan buku, itu Al-Quran. Bagaimana kita mau dapatkan syafaat dari Al-Quran, tapi adab kita terhadap Al-Quran itu tak maksimal. Jadi bagaimana, Ustaz? Ambillah sajadah, ambillah rehal, pakai meja, paling tidak jangan di bawah atau setara dengan kaki. Itulah adab-adab yang harus kita lakukan. Dulu kami di pesantren, Bu, kalau ada siswa itu pakai tas ransel, ada Al-Quran, kata mu'allim kami, putar ke belakang, taruh Al-Quran di depan, jangan di belakang. Sampai begitu Ustaz kami ngomong, supaya apa? Supaya kita jaga ini Al-Quran. Kadang-kadang anak sekarang mana bawa Quran pun kayak bawa buku, nah lempar, macam mana mau dapat keberkahan? Makanya mudah-mudahan dengan adab-adab yang sering kita lakukan ini, insya Allah kita akan mendapatkan bi syafaatil Quran ketika di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya rasa mungkin sekedar ini saya tausiah kita pada kesempatan kali ini.
Ketika saya menyampaikan, bukan berarti saya yang paling hebat. Yang menyampaikan tidak sehebat yang disampaikan apa yang mendengar, tapi yang paling hebat itu adalah orang yang mendapatkan kaji tapi terlebih dahulu ia amalkan dalam kehidupan. Bukan berarti saya yang menyampaikan saya yang paling hebat, ibu yang mendengar, ibu yang tak hebat, belum tentu bu. Orang yang hebat adalah orang yang mendengarkan kaji langsung mengamalkan kaji itu. Bila terdapat kesalahan saya dalam penyampaian, mohon maaf kepada Bapak Ibu, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.